Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini adalah penghujung di tahun 2021. Ya, kita bersyukur banyak hal yang kita lalui sepanjang tahun 2021. Tetapi kita boleh melewati semuanya bersama dengan Tuhan. Mungkin kita mengalami masa-masa yang sukar, tetapi kita percaya semuanya kita boleh lewati dengan penyertaan Tuhan. Dan pagi ini kita akan sama-sama menaikkan syukur kita kepada Tuhan atas sepanjang tahun 2021, atas kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari saudara, kita sama-sama akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa untuk 1 tahun yang sudah kami lewati Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan, atas kasih setia Tuhan, akan berkat Tuhan yang melimpah dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi ini Tuhan, sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Kami ada di tempat ini karena anugerah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara, kita akan memasuki tahun yang baru. Biarlah kita boleh terus berjalan bersama Tuhan. Kita percaya ketika kita berserah kepada Tuhan, Tuhan akan terus menuntun hidup kita. Kita akan berjalan bersama Tuhan. Kita akan mendapat kekuatan, kita mendapat sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan. Mungkin musim akan terus berganti, tetapi kasih Tuhan tetap abadi, dulu, sekarang, sampai selamanya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih, terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Haleluya. Shalom, puji Tuhan, salam sukacita dalam Kristus. Apa kabar saudara semua di penghujung tahun ini? Seberapa jauh pertumbuhan rohani kita sepanjang tahun 2021 ini? Apa kita tambah dekat dengan Tuhan? Atau biasa-biasa aja? Dalam kata artinya statis? Atau malah mundur? Nah, itu mungkin bukan hal yang kita harapkan ya. Kita pada kesempatan kali ini di penghujung tahun ini kita akan belajar ya, nasihat firman Tuhan bagi kita semua anak-anak Tuhan pada hari ini. Apa yang ada di benak kita di penghujung tahun ini? Kita akan segera memasuki tahun yang baru. Apa ada dua perasaan yang bisa terjadi bagi setiap manusia ya. Itu pesimis, khawatir, takut, situasi ekonomi, politik yang penuh ketidakpastian, atau yang kedua perasaan optimis, penuh harapan, tahun baru, peluang baru. Kita tahu pandemi sekarang sudah hampir 2 tahun melanda seluruh dunia termasuk di Indonesia. Ya. Banyak hal yang terjadi yang bisa membuat bagaimana keputusan kita dalam melangkah. Bagaimana dalam kita bertindak. Nah, pada hari ini kita sama-sama diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kita akan buka dari Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 11b. Saya akan bacakan. Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 11b. Adapun Yefta, orang Gilead itu, adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya.
Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta, katanya kepadanya, "Engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain." Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, "Mari, jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon." Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, "Bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak?" Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, "Memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead." Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, "Jadi, jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu." Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, "Demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu." Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Pada hari ini saya membagikan firman Tuhan dengan satu tema, melangkah bersama Tuhan. Di penghujung tahun ini kita dihadapkan dengan berbagai hal. Ya, pandemi sudah hampir 2 tahun, situasi ekonomi banyak memukul semua sektor, ya, hampir semua sektor. Waktu sebelum pandemi, e-commerce atau perdagangan secara online itu sudah mulai menggeliat ke negeri kita, ya, Indonesia ini. Tapi dengan pandemi ini semakin berkembang cepat e-commerce itu, ya, perdagangan secara online. Orang itu udah males secara shopping biasa, tapi benar-benar sekarang shoppingnya itu online, ya. Dan kita tahu akibat hal ini seluruh rantai distribusi itu terputus. Jadi ibaratnya barang dari pabrik itu bisa langsung nyampe ke konsumen, ya, dengan online ini. Terus itu secara ekonomi, cara politik juga. Nanti kita masuki tahun 2022, itu semakin mendekati tahun pemilihan presiden 2024. Semakin panas, situasi politik pasti semakin panas. Nah, berbagai hal membuat setiap kita termasuk anak-anak Tuhan itu bisa goyah. Nah, kita pada hari ini diperlengkapi dengan firman Tuhan. Kita belajar di satu tokoh yang luar biasa, Yefta ini. Kita akan melangkah bersama dengan Tuhan. Memasuki tahun yang baru, kita akan optimis. Kenapa? Karena kita dijamin oleh kebenaran firman Tuhan. Kalau kita coba flashback, ya, selama ini sampai kita seperti ada saat ini, kita tahu itu pemeliharaan Tuhan. Bahkan pandemi yang sudah hampir 2 tahun kita sudah lewati dan kita akan terus melewatinya bersama dengan Tuhan. Dan kita tahu pemeliharaan, penyertaan, perlindungan Tuhan senantiasa melingkupi bagi setiap anak-anaknya. Melangkah bersama Tuhan berarti taat dan ikut pimpinan Tuhan. Ada satu ayat dalam Bilangan 9 ayat 23. Coba saya bacakan. Bilangan 9 ayat 23. Atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan, menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Ini bicara bangsa Israel waktu keluar dari tanah Mesir. Kita tahu sekitar 40 tahun mereka berputar-putar di padang gurun yang gersang. Tapi mereka begitu terpelihara. Dan kita tahu juga Tuhan memelihara dengan tiang awan waktu siang, sehingga mereka tidak kepanasan. Dan tiang api waktu malam sehingga mereka tidak kedinginan. Mau malam, mau pagi, mau siang, kalau Tuhan suruh berangkat, mereka harus berangkat. Tapi waktu Tuhan menyuruh mereka beristirahat dan berhenti, mereka harus berhenti. Atas titah Tuhan mereka berangkat,
atas titah Tuhan juga mereka berhenti. Itulah pengertian melangkah bersama dengan Tuhan. Kita taat dan ikut pimpinan Tuhan sepenuhnya. Kita akan belajar pada hari ini dari satu tokoh, yaitu Yefta. Sekarang kita lihat keberadaan alami Yefta. Yang pertama, dalam ayat 1 katakan, adapun Yefta. Nah, Yefta itu punya arti yang sangat luar biasa, yaitu Yefta punya arti Allah membukakan. Allah membukakan. Ini merupakan kunci di awal tahun besok yang kita akan masuki, bahwa Allah pasti membuka jalan bagi kita. Luar biasa, arti kata Yefta adalah Allah membukakan. Allah membuka jalan bagi setiap anak-anaknya. Kita seringkali dihadapkan ada situasi depan nggak bisa, buntu, belakang buntu, kiri buntu, kanan buntu. Ya, tapi jangan lupa, di atas ada Allah. Ada Allah yang berkuasa. Ada Allah yang begitu mengasihi kita. Ya, satu kali Raja Abia, itu Raja Yehuda, dia mau diserang oleh kerajaan Israel. Pada saat itu kerajaan Israel sudah terpecah ya. Kerajaan Israel Utara, itu Samaria, mereka sudah meninggalkan Tuhan. Mereka tidak beribadah lagi pada Tuhan. Dan kerajaan selatan, kerajaan Yehuda, keturunan Daud, mereka tetap memelihara kewajibannya kepada Tuhan. Mereka tetap ikut Tuhan. Satu kali Raja Abia ini mau diserang oleh Raja Israel, Raja Baesa pada saat itu ya, mau diserang. Dan Raja Israel ini mau pakai taktik memutar. Jadi dari depan, dari belakang mereka sudah siap menerkam ibaratnya bangsa Yehuda pada saat itu. Nah, Raja Abia dan bangsa Yehuda mereka melihat dari depan musuh ada, belakang juga musuh udah siap menerjang. Mereka begitu ketakutan. Pada saat itu mereka teringat, mereka berteriak pada Tuhan, mereka berseru, Tuhan tolong kami. Dan apa yang terjadi? Tuhan berkuasa, bertindak, mereka menolong. Akhirnya kerajaan Israel itu dikalahkan. Ini satu bukti bagaimana Allah membukakan. Kiri, kanan, depan, belakang buntu, ada Allah di atas yang bisa menolong kita. Ini yang terbukti yang dialami oleh kerajaan Yehuda, Raja Abia pada saat itu. Kita juga akan mengalaminya. Mungkin kita mengalami buntu seperti tidak ada jalan, tapi kita ingat lagu juga, Dia buka jalan. Tuhan selalu membuka jalan bagi anak-anak. Lalu yang kedua, kita lihat keberadaan alami Yefta. Masih dalam ayat 1 katakan, Yefta adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Ya, dia ada seorang pahlawan yang gagah perkasa. Ya, luar biasa. Lalu keberadaan alami Yefta yang ketiga, masih dalam ayat 1 katakan, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ya, padahal ayahnya itu Gilead, pembesar di suku Gilead ini ya, merupakan suku di seberang Sungai Yordan sebelah timur yang diberikan pada 3 suku Ruben, suku Gad, dan suku Manasye. Ya. Nah, Gilead ini bahkan namanya itu diabadikan sebagai nama daerah di situ, dan ayah itu adalah ayahnya Yefta sendiri. Tapi sayangnya ibunya itu dari perempuan sundal. Ya. Sini gambarkan kelemahan dan kekurangan seseorang tidak menjadi masalah di mata Tuhan. Apalagi untuk melayani Tuhan. Tuhan tidak melihat kehebatan seorang dan kecakapan yang luar biasa, tapi Tuhan melihat hati yang mau mengasihi Tuhan dan mau melayani Tuhan. Ingat, Yefta juga dia seorang anak perempuan sundal, tapi Tuhan pilih menjadi salah seorang hakim bagi bangsa Israel pada zamannya. Lalu yang keempat, keberadaan alami Yefta. Dalam ayat 2 dikatakan bahwa Yefta karena anak perempuan sundal, dia diusir oleh saudara-saudaranya sendiri dan tidak berhak mendapat milik pusaka, tidak mendapat warisan, ya, bahkan diusir dari keluarga. Artinya Yefta tidak memiliki apa-apa. Namun bersama Tuhan, Yefta dapat meraih keberhasilan. Kita ingat khotbah Tuhan Yesus di bukit. Dalam Matius 5 ayat 3 dikatakan, Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Ini pengertiannya, Tuhan itu mengasihi orang yang rasa tidak memiliki apa-apa. Tuhan bahkan mengangkat. Ya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Yefta tidak memiliki apa-apa.
Dia tidak mendapat milik pusaka, bahkan diusir dari keluarganya. Nah, berikutnya keberadaan alami Yefta yang kelima, dia itu menjadi perampok, ya. Katakan dalam ayat 3, jadi perampok, tapi dia adalah punya leadership, punya jiwa kepemimpinan. Petualang-petualang, orang-orang yang senasib dengan dia itu pergi berkumpul menyatukan diri kepada Yefta dan minta pimpinan Yefta. Yefta itu punya jiwa kepemimpinan, punya leadership. Dulu potensinya dipakai untuk dunia, ya. Tapi sekarang dipakai oleh Tuhan untuk membawa umat Tuhan hidup benar, ya. Yefta memiliki leadership yang sangat penting dalam membawa umat Tuhan untuk hidup benar. Ya. Nah, berikutnya kita belajar, kita melihat karakter dari Yefta sendiri. Yang pertama, Yefta dikatakan seorang yang gagah berani, gagah perkasa, gagah berani, tapi dia diusir oleh keluarga. Tapi waktu orang Israel kepepet, dipanggil lagi untuk menjadi pemimpin mereka. Ya, kalau kita lihat pada saat itu bangsa Amon itu bangsa yang kuat dan bangsa Israel begitu berat kalau menghadapi bangsa Amon. Tapi Yefta dikatakan tidak gentar. Kalau kita lihat cerita selanjutnya, Yefta tidak gentar. Dia seorang yang gagah berani. Ya, dia disuruh pemimpin. Kalau misalnya dia punya jiwa takut, nggak mau diangkat pemimpin juga. Tapi dia terima karena dia seorang yang gagah berani. Ya, tidak gentar oleh bangsa Amon. Lalu berikutnya, karakter Yefta yang kedua, dikatakan dalam ayat 9, kata Yefta kepada tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, nah perkataan ini, Tuhan menyerahkan mereka kepadaku. Jadi Yefta itu hanya meninggikan nama Tuhan, dia tidak sombong, dia tidak berkata, jadi kalau aku bisa mengalahkan bangsa Amon itu, aku akan jadi pemimpin. Tidak, dia katakan, kalau Tuhan menyerahkan musuh ini ke dalam tanganku, maka aku menjadi pemimpinmu. Katakan dalam ayat 9. Jadi Yefta ini seorang yang rendah hati. Dia hanya mau meninggikan nama Tuhan. Ya, dia tidak mau meninggikan dirinya sendiri. Tuhan yang dimuliakan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Ya. Lalu karakter Yefta yang ketiga. Yefta itu punya iman yang luar biasa. Seperti tadi dalam ayat 9 dikatakan, dia beriman bahwa Tuhan akan menyerahkan bangsa Amon ini untuk dikalahkan bangsa Israel. Makanya Yefta juga masuk dalam salah satu tokoh iman dalam Ibrani 11 ayat 32 ya, salah satu tokoh iman yang katakan, karena dalam Ibrani 11 diceritakan pahlawan-pahlawan iman dan salah satunya Yefta. Kenapa? Dia punya iman yang luar biasa. Imannya itu diucapkan, dia percaya Tuhan akan menyerahkan bangsa Amon ini, bangsa Israel akan mengalahkan bangsa Amon, dan dia nyatakan dalam tindakan. Kalau kita lihat dalam ayat 29 bahwa Yefta itu bukan sekedar berani beriman, tapi dia maju untuk berperang melawan bangsa Amon. Dia tidak takut. Ya. Lalu karakter Yefta yang keempat. Nah, ayat yang begitu indah dalam 11b dikatakan, tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Artinya, Yefta sangat mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Waktu dia mau diangkat sebagai pemimpin, dia tidak lebih dulu mengatur strategi, berpikir, wah harus gini, atau dia pimpin, dia ngatur siapa yang bisa pemimpin pasukan 1000, pasukan 100, gini, kita strategi seperti itu, tidak. Langkah pertama yang Yefta lakukan adalah dia bawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan. Satu hal yang sangat indah. Ini satu pimpinan tuntunan Tuhan bagi anak-anak Tuhan, bagaimana untuk membawa seluruh perkara kita kepada Tuhan. Jadikan pola hidup. Setiap kita mengalami masalah atau pergumulan, nomor satu kita berdoa dulu sama Tuhan. Minta tolong sama Tuhan. Bukan berpikir keras, wah harus gini, harus gitu. Satu hal yang Tuhan inginkan, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita datang ke hadapan Tuhan, menyerahkan perkara kita dan kita berdoa, minta pimpinan, minta pertolongan Tuhan. Yefta mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Nah,
Berikutnya karakter Yefta, dia adalah orang yang penuh kasih dan pendamai. Ya, ini karakter yang diinginkan Tuhan bagi orang benar ya. Tidak ada kebencian, tidak ada kepahitan, dengki. Kita tahu dia diusir oleh keluarganya, tapi waktu keluarganya dan suku Gilead ini kepepet, terdesak, mereka minta tolong pada Yefta, tapi Yefta tidak ada kepahitan, tidak ada dendam, jadi nggak mau nolong, tapi dia tetap mau. Dia lupakan hal yang lama. Tidak larut pada masa lalu yang pahit. Padahal masa lalunya begitu pahit. Dia anak perempuan sundal dan dia diusir dari keluarganya, tapi dia tetap mau jadi anak Tuhan yang penuh kasih. Dia tidak larut dalam masa lalu yang pahit, tidak ada kebencian, tidak ada kepahitan. Dan juga orangnya itu pendamai, ya. Terbukti kalau kita lihat dalam ayat 12, sebelum menyerang bangsa Amon, Yefta itu menawarkan perdamaian. Dia kirim utusan, kenapa? Apa urusannya ini? Bangsa Amon pengen nyerang. Dia itu berusaha berdamai dulu. Ya, dia tidak mau larut terjebak dalam perselisihan dan akhirnya peperangan. Dia tawarkan dulu perdamaian. Ya, dia adalah orang yang penuh kasih dan pendamai. Lalu karakter yang keenam dari Yefta ini, dia sangat mengetahui firman Tuhan. Kalau kita baca ayat 13 sampai 23, ini pengetahuan sejarah dari Yefta dan pengetahuan firman Tuhannya itu kuat. Ya, meskipun dia seorang latar belakang yang buruk, perampok, tapi dia tetap tahu firman Tuhan dan dia tahu sejarah bangsa Israel. Jadi bangsa Amon ini pengen nyari gara-gara, pengen caplok lagi wilayah, padahal itu kepunyaan bangsa Israel. Dia nyari gara-gara itu, kembaliin daerah-daerah yang punya kekuasaan kami. Padahal Yefta dia tahu benar sejarah dan dia tahu firman Tuhan itu adalah negeri yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Jadi karena bangsa Amon mau cari gara-gara aja, ya. Nah, ini satu kunci bagi anak-anak Tuhan. Dalam melangkah bersama Tuhan itu kita tahu firman Tuhan. Bukan hanya beriman, tapi kita tahu firman Tuhan, kita tahu iman timbul dari pendengaran. Pendengaran apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17. Yefta beriman karena dia mengetahui firman Tuhan. Anak-anak Tuhan, kalau mau melangkah bersama Tuhan, terus hidup bersama dengan Tuhan dan mengetahui firman Tuhan. Dan benar-benar percaya dan benar-benar hidup sesuai dengan firman Tuhan. Seperti Yefta ini mengetahui firman Tuhan. Lalu yang ketujuh, dalam ayat 29 dikatakan, Hakim 11 ayat 29, lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Artinya dia penuh dengan roh Tuhan. Jangan lupa, setiap anak-anak Tuhan, kita sudah, ketika kita lahir baru, ketika kita menerima Tuhan Yesus, kita diperlengkapi dengan Roh Kudus yang memberikan kuasa bagi setiap anak-anak Tuhan yang berharap kepadanya. Kita mau melangkah bersama dengan Tuhan menuju hari-hari ke depan, kita tahu kita anak-anak Tuhan penuh dengan Roh Kudus. Kuasa Tuhan menyertai kita dan akan menyertai setiap perjalanan langkah hidup kita. Lalu yang ke-8, karakter dari Yefta ini, dia seorang yang tepat janji, komitmen apapun resikonya. Kita tahu pada saat sebelum berperang melawan Bani Amon ini, Yefta ini bernasar, Tuhan, kalau aku berhasil mengalahkan bangsa Amon ini, nanti yang pertama menyambut pas aku pulang itu akan dipersembahkan untuk Tuhan. Nah, ternyata yang pertama keluar nyambut dia waktu dia pulang itu anak perempuannya, satu-satunya anak tunggal itu. Tapi dia tetap komitmen meskipun penafsirannya itu bukan dikorbankan seperti korban persembahan, tapi akhirnya anaknya ini, anak perempuan satu-satunya ini, jadi hidup dalam pengasingan dan tidak menikah. Jadi satu hal, Yefta ini seorang yang komit, tepat janji apapun resikonya. Dia seorang yang berkarakter. Nah, ini satu nasihat juga bagi kita, bagaimana kita juga harus selalu menepati janji. Kita sebagai anak-anak Tuhan
kita harus selalu menepati janji, baik janji kepada Tuhan maupun kepada sesama. Kita pegang janji kita sebagai orang yang berkomitmen, ya. Nah, kita bersyukur pada hari ini kita melihat karakter dari Yefta. Dia seorang yang gagah berani, dan dia punya kepemimpinan yang luar biasa dan dipakai untuk Tuhan. Dia serahkan potensinya, keberaniannya, keperkasaannya, leadershipnya, pengalamannya, dan seluruh keberadaannya itu bagi Tuhan. Ya, dia juga punya karakter yang hanya mau meninggikan nama Tuhan. Dia tidak sombong. Segala kemuliaannya bagi nama Tuhan. Terus Yefta memiliki iman yang luar biasa, iman yang dibuktikan dengan tindakannya, dan dia bertindak karena dia tahu Tuhan yang menyertainya. Lalu Yefta juga seorang yang sangat mengandalkan Tuhan. Langkah pertama yang dia ambil waktu menghadapi persoalan, dia datang membawa seluruh perkaranya ke hadapan Tuhan. Dia tidak dengan kekuatannya, dia tidak dengan mungkin otaknya berpikir strategi perang seperti apa, tidak. Dia datang kepada Tuhan membawa seluruh perkara kepada Tuhan. Dia sangat mengandalkan Tuhan. Ya. Lalu Yefta juga seorang yang penuh kasih dan pendamai. Dia tidak larut dari masa lalu yang pahit, dan dia tidak ada kebencian, tidak ada pendendam, ya, tidak ada satu dengki dalam hatinya, tapi yang ada dia ada pengampunan, dan dia seorang yang pendamai, ya. Lalu Yefta juga sangat mengetahui firman Tuhan. Terbukti, ya. Dia tahu sejarah bangsa Israel dan tahu firman Tuhan seperti di ayat 13 sampai 23. Lalu berikutnya karakter Yefta adalah penuh dengan roh Tuhan. Seperti ayat 29 katakan. Yefta penuh dengan roh Tuhan. Jangan lupa kita sebagai anak-anak Tuhan semua, sudah kita lahir baru, kita diperlengkapi dengan Roh Kudus. Roh Tuhan sendiri yang menyertai kita, memberikan kuasanya bagi setiap anak-anak Tuhan dalam melangkah setiap aspek kehidupan kita. Lalu Yefta juga seorang yang tepat janji. Dia komitmen. Dia seorang yang berkarakter. Apapun resikonya, dia mau menepati janji kepada Tuhan maupun kepada sesama. Marilah memulai langkah di awal tahun besok. Mari kita semakin dekat dengan Tuhan, yaitu melalui disiplin baca Alkitab. Kita semakin tahu firman Tuhan dan kita beriman atas janji-janji Tuhan, dan kita terus disiplin berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, terus semakin dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan saudara-saudara seiman, ya, melalui ibadah, melalui kelompok sel yang kita bisa lakukan, kita bersama-sama bertumbuh. Dan waktu kita melayani Tuhan, mari kita melayani Tuhan lebih sungguh sebagai bukti bahwa kita mengasihinya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada hari ini kami diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Kami mau melangkah bersama dengan Tuhan. Kami mau terus maju, bertumbuh dalam Tuhan, semakin intim dengan Tuhan. Kami boleh semakin kuat dalam menghadapi hari-hari ke depan. Kami tahu tantangan demi tantangan akan dihadapi, namun kami tahu juga Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang Maha Kuasa akan senantiasa menolong setiap langkah hidup kami, melindungi, menyertai, memberkati setiap langkah hidup kami, Tuhan. Biar kami boleh terus berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Pada hari ini kami boleh terus melangkah bersama dengan Tuhan, dan kami boleh senantiasa keluar sebagai pemenang. Terima kasih, berkati anak-anak-Mu Tuhan, berkati kami semua. Hari-hari ke depan kami boleh lalui bersama dengan Tuhan, dan kami boleh bersyukur untuk setiap berkat dan pertolongan perlindungan Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaannya bagi nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.